Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Tirta Dianura Pramistiara dengan narasumber kita, Ibu Cut Zakiah Ansori. Dalam podcast kali ini yang bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang bertemakan Dare to Lead and Speak Up. Anak adalah pelapor dan pelopor masa depan. Baik, Ibunda bisa menjelaskan sedikit atau ingin perkenalan kepada Sobat IPI dulu? Ya, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan maksudnya, saya Cut Zakiah Ansori, founder dari Sanggar Kepenulisan Pena Ananda Club yang saya dirikan sejak tahun 2008. Nah, kegiatan sehari-hari saya menulis, Mbak Dian. Jadi menulis, membaca, itu adalah kegiatan sehari-hari saya. Dan alhamdulillah sekarang masih ada 20 buku solo yang fokusnya adalah untuk anak-anak, karena fokus kita saat ini namanya juga Pena Ananda Club, jadi fokus kita adalah di anak-anak. Yaitu perkenalannya. Baik, untuk Ibunda sendiri nih udah berapa nih kira-kira buku yang udah diterbitkan? Ya, buku yang sudah saya terbitkan itu 20-an ya, sekitar 20-an, dan itu saya terbitkan secara indie. Ada satu yang diterbitkan oleh Litara kerjasama dengan Read Aloud, bekerja sama dengan Lupa. Baik Ibunda, untuk bukunya sendiri nih awal-awal mulanya penerbitan itu bagaimana sih ya? Terus sudah jadi sebuah buku, terus juga ditujukan untuk anak-anak gitu. Jadi awalnya ketertarikan saya dengan dunia anak itu sudah lama sekali ya, sudah lama sekali sejak saya sendiri juga punya anak, dan itu mendorong bagaimana sih anak-anak mendapatkan bacaan yang inspiratif, yang membantu mereka untuk tumbuh kembang dengan bahagia, dengan baik, dan memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Jadi awalnya seperti itu, yang kemudian banyak sekali inspirasi yang bisa saya ambil, saya tuangkan dalam karya-karya fiksi, terutama fiksi ya, karya-karya fiksi, dan salah satunya ini Lawatan untuk Emak, ini adalah buku untuk anak, gitu. Baik, untuk sekarang ini tanggal 23 Juli ya. Nah, itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Kalau boleh tahu itu bagaimana sih kok bisa ditempatkan Hari Anak Nasional gitu? 23 ya? Iya. Jadi sebetulnya pemerintah Indonesia itu memang sudah memberikan perhatian yang besar ya kepada anak-anak Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Seperti yang sahabat IPI mungkin tahu ya, pada masa pra-kemerdekaan itu tidak sedikit anak-anak yang terlibat di dalam peperangan ya, atau dalam kondisi yang anak-anak tidak bisa menikmati hak-haknya, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, apalagi perlindungan. Banyak anak-anak, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak itu kan mereka yang usianya di bawah 18 tahun, termasuk janin yang ada di dalam kandungan. Banyak anak-anak yang mereka terlibat romusha gitu ya, dan harus ikut-ikutan membawa senjata untuk pertempuran di medan laga. Itu banyak sekali. Nah, awalnya seperti itu, kemudian pada tahun 59, tepatnya tanggal 20 November itu PBB juga mendeklarasikan perlindungan kepada anak. Karena itu tanggal 20 November kita peringati sebagai Hari Anak Sedunia, ya kan? Dan kemudian direspon oleh pemerintah Indonesia pada 2 kali ya, tahun 79, bertepatan tanggal 23 Juli itu pemerintah membuat satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Nah, awalnya itu tanggal 23 Juli ya. Tetapi waktu itu masih belum diperingati sebagai Hari Anak Nasional, belum. Baru tahun 84 ya, baru tahun 84 itu dideklarasikan tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional sampai sekarang. Jadi hari ini bertepatan ke-39. Nah, perjalanannya panjang gitu. Oh, baik nih Bunda. Kan kita itu dari mahasiswa perpustakaan. Nah, ini kan
Hari Anak ini berkaitan sama literasi ya, Mas. Ya. Bagaimana sih menurut Ibunda ya? Bagaimana tingkat literasi anak-anak di Indonesia sekarang? Apakah bisa dikatakan baik? Kita mengacu hasil penelitian banyak pihak ya, termasuk salah satu yang dikeluarkan oleh UNESCO gitu ya, yang menyatakan bahwa tingkat literasi Indonesia itu sangat-sangat rendah, dan banyak penelitian yang menunjukkan hal itu. Namun kalau kita melihat sekarang ini ya Mbak Dian ya, juga sahabat IP, sekarang ini sudah banyak sekali upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran literasi, ya kan? Jadi boleh dibilang angka yang dirilis puluhan tahun atau sampai beberapa tahun yang lalu itu sudah harus direvisi ya. Sekarang sudah menjadi jauh lebih baik, meskipun tantangannya masih sangat besar sekali, karena ada gadget, kemudian kesadaran orang tua yang belum bisa mendukung gerakan membaca bagi anak-anaknya. Jadi tantangannya masih sangat besar. Itu. Baik, kan seperti Bunda jelaskan tadi ya, itu kan minat bacanya anak itu kan dari keluarga. Pertamanya kan dari keluarga. Bagaimana sih meningkatkan minat baca di lingkungan keluarga itu sendiri? Mengingat kan keluarganya terkadang mereka itu lebih sering memilih memberikan gadget agar anak itu diem, kayak gak nakal lagi gitu. Jadi kalau kita berbicara literasi dari keluarga atau mengembangkan, membudayakan membaca itu dari keluarga, ini memang PR yang sangat besar. Karena keluarga Indonesia itu rata-rata kurang minat baca, orang tuanya minat bacanya sangat rendah. Yang hasil penelitian tadi ya, itu sebetulnya lebih mengacu kepada para orang tua. Satu, minat baca orang tua rendah. Kemudian yang kedua, faktor ekonomi dan faktor sosial itu juga berpengaruh terhadap orang tua gitu kan. Orang tua yang sibuk harus harus mencari nafkah gitu kan, tidak hanya bapak tetapi juga ibu. Kemudian pulang-pulang sudah capek, itu sudah tidak mungkin lagi untuk mengenalkan atau katakanlah membacakan cerita kepada anak-anak. Kemudian faktor yang ketiga, kayaknya sahabat IP juga tahu ya ini, adalah sedikitnya bacaan-bacaan anak yang bisa diakses oleh orang tua. Dulu ya, kalau sekarang sudah mulai banyak, nanti saya akan tunjukkan ya. Susah mengaksesnya, mau ke perpustakaan daerah jauh gitu ya. Mungkin perpustakaan daerah itu hanya bisa diakses dengan mudah oleh orang tua yang di sekitar kota ya, di sekitar kota. Kemudian perpustakaan desa juga belum berkembang dengan pesat gitu ya. Kemudian teman bacaan masyarakat juga belum selalu ada di setiap desa. Jadi ini memang aksesnya sangat susah gitu. Di era digital ini sudah banyak sekali e-book yang diperuntukkan untuk anak-anak, tetapi orang tua juga banyak yang belum tahu kalau ada e-book yang gratis, mudah, bergizi, bisa diakses dengan mudah. Jadi kuncinya memang pada orang tua. Kemudian yang faktor yang keempat, masih banyak orang tua yang punya pemikiran begini, membaca itu membuang-buang waktu, ya, membuang-buang waktu gitu loh. Nah, lebih baik kamu membantu mengerjakan pekerjaan orang tua ya, entah itu pekerjaan domestik, ada juga anak-anak yang mungkin harus bekerja membantu mencari uang ya, misalnya melu angon wedus kayak gitu ya. Itu menurut orang tua jauh lebih produktif daripada membaca. Jadi memang yang harus kita lakukan dahulu itu adalah mengubah mindset membaca itu kepada para orang tua sebelum kepada anak. Nah, itu mungkin permasalahannya ya. Tetapi kemudian Mbak Dian, kita harus optimis karena sebetulnya gerakan literasi nasional yang sudah dirilis secara besar-besaran sejak tahun 2015 itu pemerintah mengajak semua pihak, tidak hanya Perpustakaan Nasional, tidak hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi semuanya termasuk industri media, kemudian juga BUMN, organisasi LSM, itu bersama-sama kita mewujudkan mewujudkan lingkungan yang
berliterasi untuk anak-anak. Salah satunya yang dilakukan oleh banyak departemen atau kementerian itu adalah berlomba-lomba untuk menerbitkan buku anak. Jadi buku anak itu bukan hanya diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan atau Perpusnas, tapi juga Dirjen Pajak, kemudian juga Kelautan, kemudian juga macam-macam. Nah, ini tujuannya adalah memperbanyak bacaan anak dan mendistribusikan secara mudah untuk diakses oleh para orang tua. Sekarang tugas kita adalah mengubah mindset keluarga dan orang tua untuk memfasilitasi anak-anak suka baca. Itu. Nah, ini kan di era modern ini kan literasi itu harus dikembangkan sejak dini ya, Bu ya. Terus bagaimana sih, kan anak-anak sekarang tadi kan sudah disebutkan dari ibunda. Anak-anak itu lebih suka ke gadget daripada budaya literasi sendiri, entah baca buku atau e-book. Nah, mereka punya gadget kan lebih ke main game atau apa gitu. Nah, nggak mengakses e-book. Nah, gimana sih tuh caranya agar anak-anak itu menggunakan gadget dengan sebaik mungkin, jadi nggak terdistraksi oleh gadget yang hal buruknya gitu. Ya, menarik sekali ya Mbak Dian ya. Kalau kita berbicara tentang gawai atau gadget gitu ya, terutama untuk generasi milenial, apalagi generasi alfa sekarang ya, lahir ceprot itu sudah tahu HP gitu loh. Kenapa? Karena begitu lahir ibunya selfie nih sama baby gitu ya. Kemudian di share di media-media sosial. Artinya memang anak-anak generasi Z, generasi milenial dan generasi alfa ini memang sudah menyatu dengan yang namanya gadget, tidak bisa ditinggalkan. Sekarang persoalannya, gadget itu kan alat ya Mbak Dian ya, sahabat-sahabat IP. Alat itu seperti dua sisi mata uang gitu ya, bisa baik bisa buruk. Bagi teman-teman, bagi sahabat IP yang memang sudah mengerti atau sudah melek digital gitu ya, pasti akan memanfaatkan gawai itu untuk kepentingan kreatif, produktif, edukatif. Seperti ini kita membuat konten yang positif gitu ya. Tetapi apakah orang tua di seantero Indonesia sudah punya persepsi yang sama gitu ya? Nah, ini yang perlu teman-teman juga teman-teman melakukan sosialisasi atau membuat program-program yang melibatkan para orang tua untuk melek literasi digital gitu ya. Nah, bagaimana sekarang caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengajak para orang tua, terutama kalau mau ini ya, di rumah bersalin itu ajak para orang tua yang mau atau yang sedang periksa atau yang sudah mau melahirkan itu untuk membacakan cerita-cerita pilihan untuk anak gitu ya. Jadi kalau saya sering bilang begini, nggak masalah bapak ibu tidak suka membaca, nggak apa-apa. Bapak ibu nggak pengen membaca, nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa. Tetapi sekarang pikirkan bahwa putra-putri kita itu hidup di masa yang akan datang. Kalau tidak punya keterampilan membaca, tidak punya keterampilan menulis, mau jadi apa? Karena 4 keterampilan pokok yang abad 21 ini itu sumbernya di bacaan. Gitu ya. Saya bisa ngomong seperti ini, kemudian sahabat-sahabat juga bisa kuliah dengan baik, semua intinya adalah di membaca. Nah, caranya yang pertama adalah itu tadi. Kemudian yang kedua, kita juga harus mensosialisasikan melalui media-media seperti ini bahwa membaca itu asik kok. Bagaimana membaca itu asik? Banyak sekali teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk membaca itu menjadi asik. Salah satunya adalah reading aloud, membaca lantang. Jadi lakukan membaca lantang itu di semua keluarga. Jadi kalau dulu membaca buku sebelum tidur, gitu kan. Dan itu lakukan sejak dini. Apakah anak mengerti tentang bahasa? Anak pada awalnya tidak mengerti, tapi dia merekam. Anak adalah spons, gitu ya. Jadi dia akan menyerap dengan
baik sekali, entah itu yang diserap kotor atau yang diserap bersih gitu. Jadi dengan kita setiap hari membacakan buku, itu adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga, memang buku itu mahal Bapak Ibu ya, apalagi buku untuk anak-anak gitu ya. Satu buku mungkin harganya 100.000 gitu ya, satu buku gitu. Itu kalau buat makan kira-kira bisa setengah bulan ngempet gitu ya. Nah jadi apa itu namanya, tapi sediakan entah itu satu atau dua, atau beli aja di Loakan ya, majalah, saya sebut aja majalah-majalah anak ya, yang itu bisa diakses dengan harga murah, mungkin 10.000 dapat 2, 20.000 dapat 5 mungkin ya. Itu sediakan aja di apa itu namanya di rumah, karena anak suka membaca itu bukan hanya melihat fisiknya, bukan hanya dia memiliki pengalaman yang menarik ketika dibacakan buku oleh orang tuanya, tetapi juga aroma kertas. Aroma kertas itu, saya ambil contoh ya, anak kecil yang suka sekali dengan selimutnya, kemana-mana dia akan bawa selimutnya, karena ada perasaan nyaman. Nah buku itu ketika anak-anak sudah sering berinteraksi dengan buku, dia akan merasa nyaman dengan buku gitu. Dan pada akhirnya nanti anak yang minta dengan sendiri, Bu, Pak, aku wacana. Pada saat seperti itulah apa itu namanya, orang tua harus merasa I am the winner, we are the winner gitu ya. Orang tua merasa menang. Kemudian yang keempat, kenalkan juga yang namanya e-book, biar anak-anak ketika dia memegang gawai, dia tahu banget gitu ya, dia tahu banget kalau ada cerita-cerita menarik yang dia bisa dapatkan gitu ya. Kemudian juga apa itu namanya, ada yang namanya literasi digital. Jadi para orang tua silakan mengikuti kelas-kelas literasi digital agar lebih pintar memahami gimana sih caranya apa itu namanya, katakanlah mengunci laman-laman yang tidak boleh diakses oleh anak. Nah seperti itu adalah cara-cara panjang lebar ya, cara-cara yang bisa sahabat IP dan Bapak Ibu yang mungkin mengakses obrolan kita pagi ini itu bisa memulai untuk membudayakan baca dari keluarga itu. Nah sekarang saya tambahkan sedikit ya, gimana kalau sudah kadung ya, kalau sudah kadung apa itu namanya, sudah gede nih gitu ya. Nah kalau sudah gede maka bukan hanya keluarga yang bertanggung jawab, tetapi juga sekolah, lingkungan dan lain sebagainya. Itu Kak Dian. Berarti semua berpengaruh mengenai budaya tersebut ya. Ya. Baik. Mengenai kan tadi Ibunda singgung sedikit masalah majalah anak. Nah, majalah anak kan mereka itu lebih suka membaca, tapi yang ada gambar-gambarnya. Nah, apakah juga waktu membaca itu gambar itu juga berpengaruh dalam budaya literasi mereka? Gitu? Ya, menarik lagi ini pertanyaannya. Pertanyaannya menarik. Jawabannya yang agak rumit. Jawabannya yang panjang, benar ya, Kak Dian. Jadi, sense dari mata gitu ya, sense anak itu dari mata ya, itu lebih suka visual ya, sejak kecil sukanya visual. Apa itu namanya, karena visual itu memberikan kebebasan imajinasi pada anak untuk membuat cerita sendiri gitu ya, membuat cerita sendiri gitu, sesuai dengan pengalaman dia, sesuai dengan imajinasi dia. Karena itu kita memang menyarankan untuk anak-anak bertahap ya, ada tahapan atau ada jenjang baca gitu. Untuk anak-anak batita katakanlah gitu, itu full pic, full gambar, tapi bukan sembarang gambar, tapi gambar yang bisa memantik diskusi antara ibu dan anak untuk mengikatkan untuk menguatkan bonding juga, atau ayah dan anak, atau kakek nenek dan anak ya. Jadi memang diperlukan gambar-gambar yang bercerita gitu. Satu, gambar-gambar yang bercerita. Kemudian yang kedua, dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya apa itu namanya, pada saat batita tadi sudah diperkenalkan membaca dengan membacakan buku, tidak hanya buku kan ya, bukan hanya gambar kan yang ada di dalam buku. Maka bertahap di situ ada kata, ada kalimat. Jadi teman-teman, mengajarkan membaca pada anak itu bukan mengajarkan mengenal huruf ya, tetapi mengenal kata, gitu, per kata.
Nah, dari satu halaman yang full gambar, kemudian hanya ada frasa 2 kata, 3 kata, bertahap nanti menjadi kalimat tanpa tanda baca, kemudian menjadi kalimat dengan tanda baca, dan mengurangi gambar. Jadi ada tahapannya. Maka diperlukan gambar-gambar yang itu memang bisa bercerita, gitu. Sehingga ketika nanti anak-anak benar-benar sudah lepas dari gambar, jadi usia 10 ini bacaan untuk anak 10 tahun ke atas ya, itu sudah tidak menggunakan gambar atau minim gambar, gitu. Untuk selanjutnya nih, kan tadi mengenai gambar, bagaimana sih desain yang menarik untuk menarik minat anak, terutama untuk membaca. Nah, entah buku atau brosur gitu. Apakah yang full color atau warna-warna lembut atau seperti itu, Bunda? Ya, teman-teman, apa yang kita sajikan kepada anak-anak itu akan membangun mindset anak-anak ya. Saya ambil contoh nih, mungkin di antara para orang tua atau pengalaman dari sahabat IP sendiri ya, kalau perempuan itu menggunakan warna-warna kalem gitu ya, pink gitu atau biru muda gitu. Nanti kalau yang anak cowok itu hitam atau biru tua atau warna-warna yang tegas. Nah, sebetulnya tidak harus begitu. Begitu juga di dalam desain gambar untuk cerita anak. Jadi anak-anak akan lebih kuat ketika dia melihat warna-warna yang mencolok, satu, warna-warna yang kontras. Jadi bukan warna-warna yang lembut gitu. Nah, karena warna-warna yang kontras itu memang mempengaruhi kinerja otak ya, mempengaruhi kinerja otak yang akan berpengaruh terhadap karakter dia sendiri juga. Gitu, misalnya menjadi anak yang tegas, kemudian bisa membaca dengan teliti, dan everything lah ya. Jadi kalau misalnya ada sahabat IP yang istilahnya suka mengilustrasi ya, mengilustrasi dan kemudian mengilustrasinya sekarang kan sudah enak ya. Nah, banyak sekali tools di internet yang bisa dipakai untuk mengilustrasi cerita anak atau mengilustrasi flyer untuk anak. Itu pilihlah warna-warna yang tegas, pilih warna-warna yang kontras, sehingga itu bisa membantu anak-anak untuk menerjemahkan gambar yang dia lihat. Saya menerjemahkan juga kayak menarik perhatian mereka agar semakin penasaran gitu ya sama bacaan. Baik, nah ini kan mengenai Hari Anak nih Bunda ya. Saya kan seorang kakak, bagaimana nih tips untuk sahabat-sahabat yang lain mengenai anak-anak gitu supaya mereka itu peduli, terus juga membantu membangun karakter yang aktif bagi anak-anak. Kan sekarang tuh mereka tuh lebih ke diem, terus juga kayak individualis anaknya, terus juga kalau bahasa sekarang tuh introvert gitu Bunda. Introvert yang sebetulnya nggak introvert ya. Berarti asik dengan gadget terus kemudian dibilang introvert. Enggak juga ya. Jadi gini, sahabat IP ini menarik lagi juga. Kita bicara memang menarik kalau ngomongin soal anak ya. Jadi yang kita gelisahkan adalah bagaimana kalau kenapa anak-anak sekarang itu lebih eksklusif gitu ya, kalau bilang bukan introvert. eksklusif itu aku, dunia aku gitu ya. Jadi bener sih kita ngumpul nih bertiga, tapi ternyata semuanya asik dengan HP-nya masing-masing gitu. Misalnya itu eksklusif, itu bukan introvert gitu ya. Nah, bagaimana kakak-kakak harusnya menghadapi hal ini ya. Jadi begini kakak-kakak ya, sahabat IP, kita bisa melatih anak-anak yang sekarang ini sudah kadung introvert atau sudah kadung eksklusif itu melalui pendekatan-pendekatan kegiatan gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang menunjukkan atau yang memfasilitasi anak-anak tahu dia atau mereka memiliki potensi yang sangat besar, yang itu bakal sia-sia belaka kalau kita hanya asik di gawai gitu. Satu itu.
Terus yang kedua, buat kegiatan-kegiatan yang oke lah kita pakai gawai atau gadget gitu, tetapi yang membantu anak-anak ini mengetahui potensi-potensi lebihnya. Ambil contoh ya. Sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi menulis atau platform-platform menulis gitu. Nah, kemudian aja anak-anak, karena sudah suka gawe ya, aja anak-anak untuk belajar bagaimana memanfaatkan platform-platform menulis. Kemudian aja anak-anak menjadi dalam tanda kutip YouTuber kayak gini ya, YouTuber. Kemudian konten-konten apa sih yang menarik bagi mereka? Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah benar-benar kegiatan yang terpisah dari gawai ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh kakak-kakak melibatkan adik-adik itu yang juga dengan gawai gitu. Silakan ini dikemas. Kita bisa melakukan hal itu dan banyak lagi program-program atau kegiatan-kegiatan yang bisa dikemas oleh kakak-kakak. Dan itu kakak-kakak sahabat IP itu bisa loh dilakukan di rumah gitu loh ya, di rumah gitu. Itu bisa dilakukan, misalnya kita punya tetangga yang punya anak kecil, ya udah kita lakukan hal itu dengan anak tetangga sebelum kita punya anak sendiri. Gitu Kak Dian. Untuk tadi kan mereka kan anak sekarang itu suka kayak di sekolah gitu, mereka kan niatnya bermain, atau di lingkungan rumah lah mereka niatnya bermain, tapi mereka membawa HP, jadi kayak bersosialisasi tapi membawa HP. Itu bagaimana sih menurut pendapat Ibunda ya buat gitu? Sebetulnya kalau zaman sekarang ya Mbak Dian, susah juga membuat atau menjudge gitu bahwa anak-anak yang membawa HP itu salah gitu. Enggak ya. Memang enggak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita mengenalkan kepada mereka yang namanya literasi digital ya. Bagaimana membuat postingan yang aman, bagaimana membuat akun yang aman, bagaimana agar terhindar dari cyberbullying gitu ya. Bagaimana supaya terhindar dari hujatan gitu ya, atau bagaimana lingkungan mereka menjadi lingkungan yang aman lah meskipun pakai gadget gitu ya. Itu yang paling penting. Melarang anak-anak itu untuk membawa HP gitu, itu juga bukan solusi gitu ya, bukan solusi, karena anak pasti akan bertanya, kenapa aku nggak boleh bawa HP gitu kan? Karena ini sangat rasional, sahabat-sahabat IP ya. Jadi anak-anak itu semakin dilarang, apa yang terjadi? Ya, mereka semakin melanggar, semakin terpacu untuk melanggar. Nah, lebih baik kita tahu apa yang dia akses atau yang mereka akses, dan kemudian memberikan memberikan penjelasan bagaimana sebaiknya, daripada mereka melakukan di belakang orang tua, di belakang orang dewasa, dan itu berbahaya bagi mereka. Jadi buat saya sendiri, kalau ditanya bagaimana pendapat Bunda gitu, bagi saya nggak masalah selama orang-orang di sekitarnya aware untuk memberikan pemahaman bagaimana supaya mereka terlindungi dari kejahatan-kejahatan dunia cyber itu. Baik, untuk mengenai Ibunda kan salah satu penggiat pena Ananda, khususnya kan untuk anak-anak. Bisa dijelaskan dikit nggak, di-spill dikit buat Sobat IP mengenai pena Ananda itu, bagaimana latar belakangnya, terus apa saja karya-karyanya, terus juga tujuan mereka itu merilis pena Ananda itu kayak apa? Ya, jadi pena Ananda ini adalah sanggar kepenulisan ya Kak Dian. Artinya memang fokusnya di keinginan atau mendorong anak-anak untuk menulis. Kenapa kok bukan membaca? Karena ketika kita mendorong anak-anak untuk menulis, sekaligus kita pasti akan mendorong anak-anak untuk membaca. Iya. Yang pertama, apa yang dituliskan, pengalamannya, kemudian rasa sukanya, rasa sedihnya, itu yang kita harapkan ya. Kemudian itu yang mendorong. Kemudian tahun 2008 itu saya dengan kedua sahabat saya itu mendirikan Sanggar Kepenulisan Pena Ananda.
kita punya program awal itu adalah mengenalkan menulis itu di sekolah-sekolah, sehingga pada tahun 2009 itu sudah ada banyak sekolah yang bekerja sama dengan kami dengan mengadakan ekstrakurikuler menulis di sekolah-sekolah itu. Nah, kemudian dengan berkembangnya waktu, kegiatan kita menjadi semakin bertambah ya, semakin bertambah. Kita juga ada talkshow rutin dengan radio untuk sosialisasi ke masyarakat. Kemudian kita juga talkshow itu juga kadang-kadang melibatkan pustakawan gitu ya, pustakawan sekolah, ada pustakawan dari Taman Bacaan Masyarakat, juga ada dosen gitu ya, kita ajak untuk talkshow, dan itu efeknya sangat luar biasa. 2 tahun kita bekerja sama dengan salah satu radio swasta. Kemudian kita juga mengadakan festival gitu ya, namanya Festival Bonorowo Menulis sampai 3 kali ya, tahun 2015, 2017, kemudian 2020 itu yang kita 21 kalau nggak salah, 2021 itu kita lakukan secara online karena kita masih dalam situasi pandemi ya. Jadi kegiatan kita juga menerbitkan buku ya, sudah ada beberapa buku anak-anak, kumpulan cerita pendek yang diterbitkan oleh Pena Ananda Indie Publishing. Kemudian juga menerbitkan buku-buku para relawan gitu ya, relawan dengan pengalamannya, kemudian dengan kemampuannya membuat cerita anak. Itu tentang Pena Ananda. Baik, untuk program-program Sanggar Kepenulisan Pena Ananda ini bagaimana sih Ibunda, kalau boleh tahu? Terus juga untuk tahun 2023 ini apakah ada program tertentu atau program spesial yang akan diterbitkan gitu? Ya, jadi program-program kita itu terus berkembang sesuai dengan situasi dan kebutuhan ya. Jadi sebelum tahun 2018 itu kegiatan kita banyak kegiatan di lapang. Jadi misalnya lapak baca gitu ya, di alun-alun, terus kemudian sosialisasi ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, terus kemudian tadi salah satunya sudah saya ceritakan tentang Festival Bonorowo Menulis, kemudian talkshow di radio. Nah, pada tahun 2019 kita punya program yang namanya Bali. Bali itu singkat Bali itu kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya kan kembali. Mulih gitu kan. Ada Bali Sehat gitu ya. Bali Sehat itu adalah kembali sehat yang kegiatannya kita lakukan di rumah sakit. Kita read aloud atau membacakan cerita dari buku-buku yang kita punya itu ke pasien anak gitu, dan itu sambutannya sangat luar biasa, sampai ada orang tua yang menunggu itu menangis bilang terima kasih sekali gitu ya. Itu Bali Sehat. Kemudian ada Bali Desa. Bali Desa itu kegiatan kita ada 3. Yang pertama adalah read aloud kepada anak-anak TK sampai kelas 6. Kemudian ada kegiatan bersama dengan Karang Taruna membuat keterampilan itu untuk anak-anak SMP dan SMA. Kemudian ada parenting dengan ibu-ibu PKK. Jadi Bali Desa itu ada 3 kegiatan. Kemudian ada Bali Bahagia. Bali Bahagia itu kita lakukan di panti-panti asuhan. Kembali bahagia gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada Bali 3 aja ya kali, lupa saya. Ada 3 itu ya, ada Bali Sehat, Bali Desa, dan Bali Bahagia. Itu. Baik, Ibunda. Jadi gitu teman-teman sekalian dan Sobat IPI juga. Terus kita itu mengenai Hari Anak Nasional ya Ibunda, berkaitan dengan bagaimana Sanggar Kepenulisan Pena Ananda ini. Jadi itu kesimpulan dari bincang-bincang kita kali ini dengan Ibunda Cut Zakiah ini, yakni anak-anak itu sebenarnya budaya literasinya itu harus dimulai dari keluarga ya Ibunda ya. Terus juga hadirnya Sanggar Kepenulisan Pena Ananda ini juga untuk anak-anak. Jadi kayak menghasilkan sebuah karya dan dipersuskan untuk anak-anak ya Ibunda. Terus bagaimana juga melatih bagaimana mereka itu mau menulis dan membaca. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.